Iya Bang Boy, anaknya ini Mbak, anaknya sempat dibully, sempat ramai juga beritanya. Itu awal mulanya seperti apa sih? Nggak tahu juga ya kenapa anak-anak, sebenarnya bully itu dari zaman dulu juga sudah ada sih gitu. Cuman kan zaman dulu tuh nggak ada yang speak up, nggak sosmed nggak seperti sekarang. Kan dulu kamu juga pernah mengalami kan? Iya, Nah, tiap hari. ya gitu. Kalau sekarang kan alhamdulillahnya sih aku sama anak-anak itu cepet gitu loh, maksudnya komunikasinya bagus. Jadi anak-anak kalau misalnya diganggu atau gimana, kalau ditanya ngomong. Awalnya sih takut-takut gitu loh dia ngomong, tapi lama-lama aku korek akhirnya ngomong gitu. Tapi sekali lagi alhamdulillah dari pihak sekolah juga nggak ngebiarin gitu. Ini kembali lagi ya kita ya, sebenarnya pembulian itu kan harus dikawal, mulai dari orang tua terhadap anak kita sendiri sama dari pihak sekolah. Nah kalau memang dari pihak sekolahnya bagus, responnya cepat dan komunikatif terhadap orang tua, itu pasti akan cepat terselesaikan sih untuk masalah pembulian. Karena yang kita alami begitu, karena pihak sekolahnya responnya bagus, cepat, dan komunikasinya bagus juga, akhirnya udah nggak ada lagi sih kata anak aku untuk kasus-kasus dia dibully, untuk kasus-kasus dia misalnya diejek-ejek, ada yang mukul segala macam, udah nggak ada lagi ditendang. Ternyata dia tuh cerita dia dari kelas berapa pertama masuk, dari kelas 1 tuh sudah ada yang gangguin kakak kelas. SMP SMA? SD. Oh SD, oke. Iya, SD. Jadi ada yang gangguin, ada yang kayak tiba-tiba jegal, ada yang kayak dorong, ada yang ngata-ngatain kayak gitu. Terlalu ganteng soalnya. Terus sekarang emang anaknya kelas berapa? Kelas 3 dia. Oh berarti sama 3 tahun alami itu semua? Enggak juga. Oh enggak, Jadi jarang-jarang berarti ya? Jarang-jarang, tapi kan dia langsung komunikasi sama guru gitu. Guru komunikasi sama guru gitu. Ditangani sama gurunya udah kelar. Cuman kan yang namanya anak-anak banyak di situ, ya satu berhenti ada lagi gitu. Tapi sampai terakhir ini yang kemarin dia biru matanya, itu udah nggak ada lagi dia bilang. Malah dia sama yang berantem itu sekarang malah jadi bestie. Oh jadi bestie. Ya, itu karena pihak sekolah yang mendamaikan, dan mungkin juga orang tuanya juga udah ngasih tau anaknya gitu jangan begitu, dan udah aman alhamdulillah sampai sekarang. Nah Mbak sama Mas Boy maksudnya mungkin nggak terima kah, atau mungkin menyerahkan semuanya ke sekolah, atau seperti apa? Kalau nggak terima, iya. Nah, tapi kan di sini kan ada perwakilan orang tua, yaitu para guru, wali kelas, ada kepala sekolah. Nah kita kembalikan dulu ke mereka, dan alhamdulillah seperti istri saya katakan tadi, sekolah komunikasinya bagus, cepat tanggap, dan solusi dari sekolah tuh ada gitu. Jadi kita percayain dulu sama sekolah. Nah kalau sekolahnya nggak bisa dipercaya, kepala sekolah nggak percaya seperti sekolah-sekolah yang lain, bukan sekolah anak kita, nah itu baru kita pasti akan mengundang kemarahan juga dari pihak yang sempat kan viral yang katanya pihak sekolah menutupi pelaku segala macam yang sekolah lain sekolah gitu. Nah itu kan prestasi katanya. Nah ini enggak, ini dan apa sih sayang, apa sih namanya, dan kita juga nggak nyalahkan hanya kepada sepihak ya. Kita cari tahu dulu, tanya anak kita penyebabnya apa. Kalau memang ternyata berawal dari mereka apa gimana bercanda terus tiba-tiba jadi berantem, ya kita juga harus ngasih tahu anak kita nggak boleh begitu. Atau anak kita yang jadi salah. Kita sebagai orang tua juga nggak boleh nutup mata gitu loh, harus cuma menyalahkan sebelah pihak. Kita juga harus kasih tahu anak kita, harus bisa mendidik anak kita untuk ya bagaimana caranya agar pembulian itu nggak terjadi lagi, dan dia juga sebagai anak kita jangan ngebully orang lain.